Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh jamaah hadirin hadirat Masjid Al-Ikhlas, terutama jajaran pengurus takmir masjid. Mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, terlebih nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan jasmani dan rohani, dan juga nikmat waktu luang, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu untuk talabul ilmi, untuk bersama-sama mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran dan tafsirnya. Kedua, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad akhrajan nasa minal dhulumati ilan nur, yang telah menyelamatkan umat manusia dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terangnya agama Islam, sehingga Al-Quran dan As-Sunnah sampai di tempat kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu semua karena perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali salawat, Allah membalasnya 10 kali lipat berupa rahmat. Dan rahmat Allah itu wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran, niku dawuhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang salawat satu kali kepadaku, maka Allah bersalawat untuknya 10 kali lipat. Nah, salawatnya Allah kepada hambanya itu adalah rahmatnya. Semoga dengan kita memuji Allah tadi, mensyukuri nikmat-nikmatnya, kemudian bersalawat kepada nabinya, kita diberikan oleh Allah tambahan nikmatnya. Iman kita ditambah, Islam kita dikuatkan, akhlak kita diperbaiki, kemudian kasih sayangnya Allah dilimpahkan kepada kita. Allahumma amin. Kemudian tidak lupa kami ucapkan ribuan terima kasih kepada jajaran pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir di sini untuk membacakan tafsir, bukan mentafsirkan Bapak Ibu, tapi membacakan tafsir. Membacakan tafsir untuk agar kita berusaha memahami kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya ada hikmahnya gitu. Niatnya memulai dari awal kitab, awal surat Al-Fatihah. Ternyata salah membawa, yaitu jilid 3. Maka ini ada 10 juz terakhir. Akhirnya waktu itu kita sepakati untuk mempelajari surat Al-Fajr. Sesuai dengan momen kita saat ini, waktu fajar.
waktu subuh. Waktu itu kita sudah sampai ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Kata seniki merupakan sumpahnya Allah. Apabila seseorang bersumpah, pasti ada sesuatu yang disumpahi, gitu. Dalam bahasa Arab disebut jawabul qasam. Ada qasam, ya. Qasam itu sumpah, ada jawabul qasam. Jawabul qasam itu yang disumpahi. Contohnya, demi Allah. Nah, seseorang ketika mengatakan demi Allah, berarti ada sesuatu yang penting yang akan disumpahi oleh seseorang tersebut. Contohnya, demi Allah aku tidak akan berdusta. Nah, demi Allah aku akan setia. Terus ya. Nah, di sini Allah bersumpah dengan menyebutkan beberapa ciptaannya. Allah menciptakan waktu fajar. Allah menciptakan 10 malam yang istimewa. Allah menciptakan yang ganjil dan genap. Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Kemudian Allah bersumpah dengan waktu malam apabila berlalu. Allah ingin mengajak kita mentadabburi keagungannya, merasakan kekuasaannya dari beberapa makhluk yang disebut olehnya tadi. Kalau kita seorang hamba tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kalau Allah bersumpah dengan apapun, dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, dengan penciptaannya, dengan apa yang diciptakannya. Nah, ini dalam rangka ingin memulai sesuatu, ingin memberitahu sesuatu yang penting dan yang besar, diawali dengan sumpah-sumpah itu agar kita memperhatikan. Nah, kemudian di ayat 5, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ini memang diawali dengan kata-kata hal, Bapak-bapak Ibu-ibu. Hal itu kalau dalam kaidah bahasa Arab itu untuk bertanya. Harus bertanya, apakah? Memang artinya apakah? Tapi di sini bukan untuk bertanya, tapi untuk menekankan. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Kalau diterjemahkan, kalau kita lihat di Quran terjemah, apakah dalam hal yang demikian itu terdapat sumpah yang sangat kuat bagi orang yang berakal? Ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi Allah ingin menegaskan dan menekankan bahwa bagi orang yang berakal, bagi orang yang tajam mata batin dan akal pikirannya, pasti bisa menangkap, pasti bisa melihat betapa agung kekuasaan Allah dari beberapa makhluk yang diciptakan Allah yang disebut di awal-awal surat Al-Fajr ini. Nah, pertemuan yang lalu kita berikan analogi di sini, hal wal laili idza yasar, dan demi malam apabila berlalu. Nah, coba bayangkan Pak, setelah gelap gulita kemudian terang benderang. Nah, kalau orang akalnya cerdas, dia akan mengakui, akan melihat betapa Allah Maha Kuasa, betapa matahari itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Coba bayangkan seandainya hidup ini malam terus atau siang terus, kinten-kinten coba Pak, coba bingung, gelap terus, waduh, kapan ini rambai garing di bene? Karena ada matahari, kita jadi bisa mendapatkan banyak manfaat. Ketika matahari terbenam, kita mendapatkan banyak manfaat, bisa istirahat. Ya, ini mau istirahat sedanten ya, fresh semua, alhamdulillah.
Kemudian apa kemudian yang disumpahi Allah ini? Kan tadi kita sepakat ya, kalau ada yang bersumpah pasti ada yang disumpahi. Nah, yang disumpahi oleh Allah di sini tidak disebutkan, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi dalam ilmu Al-Quran ada namanya dalam kaidah bahasa Arab itu ada yang namanya syai'un muqaddar. Muqaddar itu suatu yang tidak tersebut. Contohnya itu, putra jenengan pas udah terus berarti hutan-hutan. Jenengan pasti cukup gini, ayo awas lo yo, terus gini, awas lo yo. Secara kenapa? Spontan, secara spontanitas nih, anak udah paham. Yang meskipun tidak sebut, awas lo yo hutan-hutan, aku lorong. Awas lo yo hutan-hutan, tak sam lagi. Tidak disebut. Cukup dengan awas lo yo. Terus gitu. Bahkan kita kadang-kadang, ayo, mau coba pun. Nah, di sini Allah juga seperti itu. Ada sesuatu yang disumpahi, tapi tidak disebut. Nah, saya bacakan. Wa jawabul qasam mahdhufun. Sesuatu yang disumpahi oleh Allah ini mahdhuf. Mahdhuf itu terhapus, alias tidak disebut dengan jelas dalam ayat ini. Namun dapat kita tangkap dengan ayat-ayat setelahnya. Takdiruhu, yang terhapus atau yang tersembunyi tadi adalah wa rabbu hadhil asya, atau wa rabbi hadhil asya, demi Tuhan yang memiliki dan menciptakan semua hal yang disebut tadi, waktu fajar, malam yang 10, yang genap dan yang ganjil, yang berpasang-pasangan, kemudian waktu malam. Nah, Tuhan pemilik ini semua, la yu'adzibanna al-kuffar, pasti akan mengadab orang-orang kafir. Niku yang disumpahi, Pak. Loh, kok makan? Jadi demi fajar, demi ini, demi Allah, pasti Allah akan mengadab orang-orang kafir. Itu jawaban atau itu suatu yang disumpahi dan tidak disebut. Ini bisa kita pahami dari ayat selanjutnya. Okay. Wa yadullu alaihi, yang menunjukkan hal ini adalah qauluhu, firman Allah setelahnya. Nah, kita masuk ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 3 pokok pembahasan utama surat Al-Fajr. Ini kenapa? Pertama, tentang penyebutan umat-umat terdahulu. Nah, ini kita masuk ke dalamnya, Pak. Lah kenapa ini disebut? Dengan pertanyaannya, nih, kenapa kok ini disebut? Kenapa umat-umat terdahulu perlu disebut dan diawali dengan sumpah Allah yang luar biasa tadi? Kan seharusnya kita merenung seperti itu. Ternyata ini erat hubungannya dengan kategori surat ini. Waktu niku kita sepakat ini surat Makkiyah. Kita tahu saat awal mula Rasulullah Muhammad SAW berdakwah di Mekah, banyak yang menentangnya. Banyak yang kafir terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. 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 Kok sak nyeruput bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah. Kula asline nggih kaget ningali teng Mesir renya-renya kula ngoten. Pas mak niku bismillah. Pun matur tilak alhamdulillah. Mari setiap pada minum bismillah. Dalam alhamdulillah. Kula heran. Kok iya sudah kebayang ngoten. Kita kan bismillah di awal glok.
Rakaat alhamdulillah gitu ya. Atau makan bismillah dulu telas baru alhamdulillah gitu ya. Ternyata ada hadisnya, Pak. Hadisnya langsung artinya ini, Allah itu ridho terhadap hambanya dengan apapun yang dilakukannya, meskipun hal itu sangat kecil jika dia memuji Allah dan menyebut namanya. Itu awal hadisnya. Terus dikasih contoh sama Allah, sebelum minum satu teguk baca bismillah, setelah tertelan satu teguk memuji Allah alhamdulillah. Itu Allah ridho, Pak. Subhanallah. Jangan-jangan nanti yang pahalanya besar gara-gara hal yang kecil seperti itu, ngoten. Masih kalau waktu itu heran. Makan bersama di asrama Pak di Mesir waktu itu. Ini panjang kapan teh? Ya Pak, bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Akhirnya ketika saya mengetahui itu, subhanallah, ya. Hal sekecil itu ada ajarannya. Bismillah. Alhamdulillah. Itu berarti kita tuh ingat Allah. Ya Allah, kok ya bisa air tuh masuk terus masuk ke perut. Itu akhirnya memuji Allah, semua itu karena Allah. Nah kadang ada orang yang nggak bisa minum, Pak, karena sakit, karyawan terkena air putih pun suwakit atau tidak. Tapi minum itu termasuk hal yang bisa menjadikan kita mendapatkan pahala besar atau tidak, tergantung hal seperti itu. Kata kita lanjutkan ya. Kenapa Allah menyebut kisah umat-umat terdahulu di awal-awal surat Al-Fajr ini, yang mana dia merupakan surat Makkiyah? Damel gertak, Pak. Damel apa, Pak? Gertak, meden-medeni. Orang-orang kafir Quraisy itu, bapak-bapak, ibu-ibu, menentang Nabi. Menentang Nabi, mendustakan risalahnya, mengolok-olok Nabi, memfitnahnya dengan kata-kata yang keji. Seorang sahabat baca Al-Quran dikaploki, ditempelani sama Abu Jahal itu. Abdullah bin Mas'ud suatu ketika baca surat Ar-Rahman di dekat Ka'bah. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana. Buantar suara nih. Orang-orang kafir Quraisy sedang rapat di sekretariat mereka, namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu sekretariatnya orang-orang kafir Quraisy, kantornya, Pak, di dekat Ka'bah. Untuk rapat, setiap hari rapat, Pak. Enggak terus misalnya gini, setiap hari rapat. Karena memang itu ajaran. Dari dulu itu mencari solusi, mencari. Tapi yang dirapatkan oleh mereka itu bagaimana kita bisa menghentikan Muhammad dari yang disebarkannya itu. Pas rapat serius-serius merancang strategi, Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran kewater. Loh, sok kowe iki wani-wani nih. Dilihat, ya ru'ayyal ghanam. Woi, penggembala kambing. Ditempel, Pak. Diinjak-injak berdarah-darah, buatan berhenti ngajinya, Pak. Nah Riki pun antar pas amin waduh AC buatan ngaji lah, rugi dan beliau nyawaman kursinya wempu lenggah baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim pantut kedua Abdullah bin Mas'ud dipukuli berdarah-darah buatan berhenti ngaji, Pak. Orang kafir Quraisy begitu kurang ajar, Pak. Maka ayat-ayat ini untuk menegur mereka. Sebelum kita masuk ke ayatnya, Pak, biar seperti memahami ya, loh. Hei orang-orang kafir Quraisy, awakmu ini kalau dibandingkan orang-orang terdahulu gak ada apa-apanya. Alah, terima apa sih kamu? Oke, kenapa? Mereka itu yang dibanggakan apa sih, Pak? Kekayaan, kedudukan di tengah masyarakat. Orang kafir Quraisy dibandingkan umat-umat terdahulu kamu gak ada apa-apanya. Itulah nanti di sini disebut 3 umat, 3 kaum yang hebat-hebat. Seakan-akan Allah itu ingin ngajak orang kafir Quraisy itu berpikir, lihat nasib mereka yang mendustakan nabi-nabinya, yang mendustakan rasul-rasul Allah,
yang menentang nabi-nabinya. Mana mereka sekarang? Mana mereka sekarang? Tinggal kenangan. Nah, kamu kalau sekarang seperti itu kepada Muhammad, ya jangan salah kalau kamu tertimpa sesuatu yang sama dengan apa yang menimpa umat-umat terdahulu. Jadi biar mereka itu terketuk hatinya. Tapi namanya orang kafir Quraisy, mboten mempan. Nah, ini kita masuk ayat ini. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kalau terjemahannya alam taro itu apa menurutmu? Apa pandanganmu? Tidakkah kamu memperhatikan kaifa fa'ala rabbuka? Bagaimana Tuhanmu melakukan, atau bagaimana Tuhanmu fa'alaniku. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia, apa yang kamu ketahui atau tidakkah kamu perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhanmu terhadap kaum Ad? Masa mereka dengar kisah itu, kaum Ad, kaum hebat pada zamannya. Iramadatil imad. Alam yablugha ya Muhammad wa yasil ila ilmika madza fa'ala Allah bi'adil qaumi Hud. Apakah tidak sampai kepadamu wahai Muhammad apa atau suatu informasi yang mana Allah melakukan sesuatu terhadap kaum Ad, yang mana mereka kaumnya Nabi Hud. Jadi ayat ini bentuknya memang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau kita renungkan Pak, kalau orang memikirkan dengan mendalam, tidak mungkin mengatakan ini dari Muhammad, pasti dari Allah. Buktinya metode dialognya, wahai Muhammad, nah berarti kan dari Allah. Orang-orang kafir itu saking bodohnya menganggap Quran itu karangan Muhammad. Lalu karangan Muhammad masa seperti itu? Apakah telah sampai kepadamu wahai Muhammad kabar tentang kaum Ad? Nah, kan buatan-buatan. Kalau karangan pasti ya memberitahu langsung. Kamu tahu enggak kabarnya kaum Ad? Tapi ini Allah berfirman kepada Nabi kita, alam taro, tidakkah sudah sampai kepadamu wahai Muhammad kabar tentang kaum Ad dan apa yang dilakukan oleh Allah terhadap mereka? Iramadatil imad, ay adan al-ula ahlu Iram dzatil bina ar-rafi'. Disebutkan bahwa kaum Ad ini penduduk Iram, suatu tempat gitu. Dzatil bina ar-rafi', yang mana memiliki gedung-gedung atau bangunan-bangunan yang tinggi. Alladzina kanu yaskuruna bil ahqaf baina Umman wa Hadramaut, yang mana mereka itu tinggal di suatu tempat di mana Al-Ahqaf. Kalau sekarang Al-Ahqaf biasanya. Al-Ahqaf. Al-Ahqaf baina Umman wa Hadramaut, yang berada di antara Oman dan Hadramaut. Nah, mereka itu zaman itu padahal masih zaman sangat dahulu kala, umatnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Hud, tapi memiliki bangunan yang tinggi. Kenapa ini disebut? Ya untuk nyindir orang-orang kafir Quraisy. Kamu loh nggak bisa membangun bangunan yang tinggi, kok nun sewu melete. Dibandingkan kaum Ad nggak ada apa-apanya. Ini berarti bisa tentang kaum Ad dan kaum Samud itu sudah istilahnya viral gitu ya? Loh, Pak. Sudah tetap dengar kisah-kisah terdahulu itu sudah tahu Pak. Kaum A, kaum Samud, kemudian karena mereka ini sampai waktu itu ada yang bertanya, kisahkan kepada kami tentang Ashabul Kahfi. Nah, saya sekaligus sebagai informasi penegasan bahwa dulu itu ada umat-umat seperti ini. Orang-orang yang memiliki pengetahuan pasti ngeten Pak, Terus Rasulullah kan tidak tahu hal detail. Kok tahu bangunannya tinggi, kaumnya Ad ini? Nah,
Ketika mereka mau jujur dengan pikiran dan hatinya, dia akan beriman. Loh, Muhammad tahu dari mana kisah ini? Wong dia nggak bisa baca, dia nggak tahu informasi, dia nggak punya guru, ngoten. Jadi kayak kisah-kisah kalau kita sekarang itu kisah rakyat, kisah rakyat terdahulu. Nah, Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca, tidak punya guru, kok bisa menceritakan sangat detail seperti itu? Bahkan kalau kita lihat di ayat lain tentang Nabi Musa itu, ibu-ibu, Rasulullah sampai tahu bagaimana ibunya Nabi Musa ngintir. Nah, itu tahu dari mana, katanya. Nah, kalau orang yang hidup saat itu jujur dengan hatinya, dengan akal pikirannya terbuka, dia akan yakin, wah, ini nggak mungkin dari Muhammad. Pasti benar dia seorang nabi. Kok bisa tahu detail cerita seperti itu? Ashabul Kahfi, tentang Nabi Musa, Nabi Isa, dengan detail. Nabi Musa sempat naik ke gunung Tursina, pergi ke Madian. Memang mereka dengar ada seorang nabi bernama Musa dulu, karena mereka sering pergi ke orang-orang kafir Quraisy, kan sering pergi ke Palestina, pergi ke negeri Syam. Interaksi mereka dengan orang-orang di sana, yang mana di sana mereka ada ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, sedikit banyak akan dapat informasi. Kitab Injil, kitab Taurat, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, sampai Umar, kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab, kan? Karena Umar bin Khattab membaca surat Thaha, dibaca. Di situ termasuk ada kisah Nabi Musa. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, kamu berada di satu lembah bernama Lembah Tua. Lalu Nabi Muhammad tahu dari mana hal itu? Umar langsung berkata, gak mungkin ini dari Muhammad. Pasti ini dari Tuhan yang memang berhak untuk diesakan. Langsung masuk Islam. Orang kafir Quraisy niku tidak mau jujur dengan hatinya. Mereka itu merasakan keindahan Al-Quran. Mereka merasakan keistimewaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Akan tapi mereka sombong, Pak. Sombong, menolak, tidak mau jujur. Seorang kafir bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah itu pujangga Arab, sastrawan, ahli bahasa Arab. Suatu ketika setelah rapat di sekretariat bernama Darun Nadwah itu, kamu coba ke Muhammad sana, kamu tandingi itu syair-syairnya, kamu rayu dia supaya dia berhenti dari dakwahnya, karena dia yang paling pintar berbahasa. Datang Al-Walid bin Mughirah ke Nabi Muhammad, ditawarkan A, B, C, D. Muhammad, kamu ini sajane karepmu apa sih? Kok sampai menyebarkan sesuatu yang sangat bertentangan dengan tradisi nenek moyang kita, sehingga banyak yang mengikutimu. Terjadi huru hara ini di Mekah, nggak harmonis lagi kehidupan di Mekah, gara-gara kamu menyebarkan sesuatu yang kamu bilang itu Al-Quran. Sudahlah, kalau kamu ingin jadi penguasa, nggak usah kayak gitu caranya. Kami angkat kamu jadi penguasa kami. Kalau kamu cari harta dengan tujuanmu itu biar banyak pemasukan, terus nggak usah kayak gitu, udah berhenti. Kami sumbang, tak kasih donasi sehingga kamu jadi orang terkaya di Mekah ini. Atau kamu jangan-jangan ini untuk mencari wanita, tak carikan wanita tercantik semekah untukmu. Berapa kamu maunya? Kata Nabi Muhammad menjawabnya dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Mendengar ayat suci Al-Quran itu beliau terpesona. Pulang nih, ditunggu sama teman-temannya di Darun Nadwah, di sekretariat. Balik ke sana. Dulu, kok wajahmu pucat pas? Gak kayak tadi berangkat semangat luar biasa. Kenapa ini? Abu Jahal ditahan dulu. Ditahan sama Abu Jahal. Ada apa? Wah,
yang dibacakan sangat indah, yang dibacakan sangat menyentuh kalbu, yang dibacakan wah memuji Al-Quran, muring apa aja. Lah kamu ini gimana? Kita suruh nandingi, kita suruh ini kok malah kalah seperti ini. Enggak mau aku. Kamu harus mengatakan kepada seluruh hadirin ini sesuatu yang kita sepakati. Maksudnya yang sepakati itu apa julukan kepada Muhammad ini? Dia berkata, mikir nih, murid Al-Walid bin Mughirah mau mikir Pak. Oh boyo sing pas kayak menjuluki bacaan yang dibacakan Muhammad ini. Akhirnya dikatakan sihrun. Oh itu mantra sihir. Isi gue paling pas makannya aku sampai beliau sampai terbius. Ini cocok ini yang sahir. Gue setuju. Dan disampaikan di forum, sesungguhnya Muhammad ini seorang penyihir. Yang dibacakan itu adalah mantra-mantra sihir. Itulah kenapa orang-orang bodoh itu terperdaya. Orang-orang beriman dibilang orang-orang bodoh karena mereka termasuk kebanyakan mayoritas pengikutnya ini Pak, hamba sahaya, orang-orang yang remeh-temeh dalam kehidupan bermasyarakat, warga-warga yang termarginalkan kalau bahasa kita. Akhirnya Pak, kejadian Al-Walid bin Al-Mughirah yang memanipulasi suatu yang sebenarnya dia itu hatinya merasakan kebenaran dan keindahan Al-Quran diabadikan di surat Al-Mudaththir Pak. Al-Mudaththir, dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nadhar summa abasa wa basar summa adbara wa istakbar dan seterusnya. Nah, Al-Walid bin Mughirah ini bapaknya Khalid. Terkenal ya, Khalid bin Walid. Ini bapaknya. Ketika Khalid bin Walid masuk Islam, baca ayat ini nangis. Nah, bahas bapaknya. Karena di situ dinas sama Allah, sauslihi saqar. Dibaca berulang, sauslihi saqar, sauslihi saqar, sauslihi saqar. Artinya, aku masukkan dia ke dalam neraka saqar. Coba Pak. Dia udah Islam, masuk Islam, iman, percaya pada Rasulullah, pada Al-Quran, nggak bisa mendustakan ayat itu. Nah, yang lucu lagi ini karena bahas umat kafir Quraisy ya, ini umat terdahulu disebut untuk menggertak orang-orang kafir Quraisy. Itu pamannya Rasulullah bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini lucu Pak, mendustakan Al-Quran, tapi kalau dibacakan surat Al-Lahab murid-murid. Pak, contoh nun sewu. Misal ada tokoh masyarakat di fitnah. Oh, jenengan ini penipu rakyat, contoh. Kalau dia benar-benar penipu rakyat, dia pasti malu. Kalau enggak ya dia pasti biasa saja. Pasti marah. Wah, aku ini jujur kak, penipu rakyat, betul ya. Dia kalau nggak percaya dengan ucapan itu, dia menafsir bahwa nggak menipu rakyat. Kenapa aku harus menanggapi hal itu? Nggak penting lah. Nah, kan sama Abu Lahab harusnya kalau mendustakan Al-Quran, kenapa dia percaya dengan tabat tiada abil lahabi watab itu? Kan lucu Pak. Dia mendustakan Al-Quran, tapi kalau dengan ayat itu muring-muring. Loh, jangan gak percaya dengan Al-Quran. Kok jangan muring-muring ketika dengar surat Al-Lahab? Iya. Berarti kan itu kebenaran sebenarnya nggak jujur gitu loh, nggak taubat sampai meninggal dunia. Nggak dinas sama Allah udah dinas. Seandainya ini kita bicara seandainya Pak. Seandainya Abu Lahab saat itu ternyata dapat hidayah masuk Islam, bagaimana Pak? Ada ayat itu loh ada. Nah, nanti berlaku kaidah dalam ilmu Al-Quran nasikh mansukh. Nasikh itu ayat yang diturunkan untuk menghapuskan ayat sebelumnya, ayat yang lainnya. Yang dihapuskan bisa jadi ayatnya dihilangkan atau hukumnya. Seandainya nih belajar ilmu Al-Quran juga nih. Seandainya ternyata Abu Lahab itu taubat masuk Islam, mungkin akan ada tambahan di surat Al-Lahab itu ayat selanjutnya fataba Abu Lahab fataba Allahu alaihi. Contoh niku mboten ayat begini. Ternyata Abu Lahab taubat, maka Allah menerima taubatnya. Terhapus hukum ayat-ayat sebelumnya, enten ayat-ayat seperti itu ada Pak.
Nah itu namanya nasikh mansukh. Kita lanjutkan. Iramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang mana tidak pernah diciptakan suatu makhluk seperti mereka. Aitil kal qabilah, kabilah tersebut yaitu kaum Ad, lam yakhluqillahu mislahum fi quwwatihim wa shiddatihim wa dakhamati ajsamihim. Coba Pak, Allah tidak pernah menciptakan selain kaum Ad yang mana mereka itu kuat, terus fisiknya itu besar, badannya besar, kekuatannya luar biasa. Wal maksud min dzalik, jadi kaum Ad itu Allah tidak pernah menciptakan manusia yang kekuatannya besar, badannya melebihi kaum Ad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ini kalau orang jujur, Muhammad tahu dari mana? Kalau mereka itu kuat, badannya besar, fisiknya luar biasa, tahu dari mana? Tidak pernah belajar sejarah. Nah, orang-orang yang jujur, hatinya, pikirannya pasti, oh ini berarti benar dari Allah. Wal maksud min dzalik, tujuan. Nah ini yang saya bahas secara singkat di awal tadi. Wal maksud min dzalika, tujuan dari Allah menyebut ini takhwifu ahli Makkah bima sana'a ta'ala bi'adin, yaitu takhwifu ahli Makkah, untuk menakut-nakuti penduduk Mekah. Oh, kan kita sedikit banyak sudah mempelajari yok nopo tiang-tiang Mekah itu, kelakuannya yang dan sewu kurang ajar kepada Nabi Muhammad. Padahal nggih boten sekuat kaum Ad nggih napa hancur lebur, mereka kuat, badannya besar. Nah di sini menakut-nakuti penduduk Mekah dengan apa yang dilakukan oleh Allah terhadap kaum Ad. Wa kaifa ahlakahum wa kanu aqwala minhum a'maran wa asyadda quwwatan min kufari Makkah. Padahal mereka dan Allah ingin menjelaskan kepada penduduk Mekah bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad, padahal mereka itu lebih panjang umurnya dan lebih kuat fisiknya dibandingkan orang-orang kafir Mekah. Ini tujuannya Pak, disebutkan di sini. Qala Ibnu Katsir, nah ini dinukil tafsir dari Ibnu Katsir, wa haula ayat al-ula wa hum alladziina ba'athahu fi rasulahu Hudan alaihi salam fakadzabuhu wa khalafuhu wa kanu utatan mutamarridin jabbarin kharijina an ta'atillah mukadzibina li rusulih. Fa dzakara ta'ala kaifa ahlakahum wa dammarahum wa ja'alahum ahaditsa wa ibaran. Nah ini Pak, nanti hubungannya dengan pertanyaannya panjenengan tadi. Ini tafsir Ibnu Katsir dinukil ke sini. Orang-orang Ad itu, kaum Ad, mereka adalah kaumnya Nabi Hud. Fakadzabuhu wa khalafuhu, tetapi mereka mendustakan Nabi Hud dan menyelisihi ajaran Nabi Hud. Wa kanu uqatan mutamarridin jabbarin, mereka itu orang yang membangkang, orang yang sombong. Berarti kan buat jauh beda sifatnya kali orang-orang kafir Mekah betul. Terus gitu. Kemudian kharijina an ta'atillah mukadzibina li rusulih, mereka itu tidak taat kepada Allah dan mendustakan rasulnya, yaitu Nabi Hud tadi. Berarti di sini tuh ada suatu analogi, ada suatu kias. Kaum Ad mendustakan nabinya, dihancurkan oleh Allah. Kafir Quraisy Mekah mendustakan nabinya, nah berpotensi untuk diadab oleh Allah, ditakut-takuti. Tapi welas asihnya Allah terhadap umat Nabi Muhammad itu masih diberi kesempatan untuk bertaubat Pak. Bertaubat. Akhirnya diadabnya bukan di dunia. Orang-orang kafir Quraisy ini kan ketika nanti Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, mereka nantang perang Badar, kalah, meninggal dunia, dikubur. Ketika dikubur, Rasulullah itu omong-omongan sama kuburan itu. Iya, gak percaya sih ambil aku. Ini terjemahan mudahnya Bang, ada hadis ini ada. Setelah Rasulullah dan para sahabat mengubur korban gitu. Orang-orang kafir Quraisy yang mati di medan perang Badar, itu Rasulullah ternyata omong-omongan. Kemudian Umar bin Khattab heran. Ya Nabi, hum amwat, mereka itu loh, dah bukti kok jangan aja omong-omongan.
Nabi Muhammad jawabnya gini, mereka itu lebih dengar suaraku dibandingkan kamu, wahai Umar. Jadi Rasul itu mengatakan, kamu nggak percaya sama aku sih dulu ketika masih di Mekah, mendustakan ajaranku, makanya kayak kamu dientek oleh malaikat kubur, alam kubur. Iya. Nah di sini sahih dan ada kalau dengan buka kitab-kitab sirah membahas perang Badar akan dinukil ini. Kalau kitab-kitabnya kitab-kitab tipis tidak sampai disebutkan hal ini, Pak. Jadi ini menjadi dalil bahwa orang-orang di alam kubur itu mendengar. Itulah kenapa ada hadis yang mengatakan kalau orang meninggal itu ditinggal keluarganya itu masih dengar langkah jejak langkahnya. Yang paling mudah kata Pak, dalam ajaran agama Islam itu tidak ada sesuatu yang sia-sia. Maka semua itu pasti ada faedahnya. Kita disunahkan mengucap salam ketika melewati kuburan. Kalau ahli kubur itu tidak mendengar, nah ngapain kita diberitakan? Kan sia-sia, enggak sia-sia. Ini salah satu riwayatnya. Assalamualaikum ya ahla diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslim wal muslimat, antum salafuna wa nahnu bikum lahiqun. Dalam doa yang lain, antum salafuna wa nahnu bil athar. Artinya kan ya, kesejahteraan bagimu wahai penghuni kuburan ini. Kalian sudah mendahului kami akan menyusul kalian. Memang Pak. Jadi ada. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu tidak diangkat ketika Rasul masih hidup di situ. Tidak seperti umat-umat terdahulu, dablek, bangkang, langsung sikat. Nabi Nuh diperintahkan, kamu membuat kapal. Diolok-olok sama umatnya. Dalam tala Nuhinul, tambah hari tambah nyata. Lalu di atas bukit kok buat kapal itu. Alah, bener, kita sudah benar gak ngikuti dia. Mana orang yang ikuti orang bodoh. Ternyata di atas semua Allah. Umat-umat terdahulu juga seperti itu. Yang lainnya. Termasuk, nah kaum Ad ini dihancurkannya dengan apa? Kita bisa mempelajari itu di surat Al-Haqqah. Di sini disebutkan, wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Sedangkan kaum Ad mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Jadi berhari-hari Pak. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatarul qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ini surat Al-Haqqah ayat 7. Allah menimpakan angin itu kepada mereka, yaitu kaum Ad, selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. 7 hari, 7 malam, 8 hari. 8 hari, 7 malam. Angin, topan, tidak hanya angin tapi ada kedingin Pak. Nanti kita akan subuh mau menjagatannya. Wah demi Allah, alon-alon akhirnya alon putih masuk angin. Baru dari rumah ke masjid mau sholat subuh, cuaketan ada yang di dadanya ditambah kardus koran kayak buat tertembus angin ini anginnya angin topan Pak. Jangan sebab angin topan, gak usah 1 hari Pak, 1 jam angin topan hancur lebur Pak alam semesta itu angin topan. Ini sama Allah dijelaskan surat Al-Haqqah, kaum Ad itu yang bangunnya tinggi-tinggi tuh 8 hari 7 malam angin topan disertai hawa dingin, bergelimpangan mati semua. Nah ayat ini dihadirkan sekali lagi takhwifun li ahli Makkah, meden-medeni ahli Makkah. Meden-medeni siapa? Agar kita tarik lebih universal, barang siapa yang tidak taat kepada Allah, mendustakan Rasulullah, jangan harap selamat. Kaum Ad, kaum kafir Quraisy. Nah sekarang kita umatnya Nabi Muhammad SAW sekarang yang di Mojokerto kok macam-macam, luwih kathah maksiat, jangan salahkan Allah kalau diuji. Mungkin kita ujiannya berbeda-beda Pak.
Orang nun sewe ada cerita itu. Karena sama Allah diberi kelebihan yang banyak, akhirnya lalai kepada Allah. Langsung diambil sama Allah. Seret kelebihannya itu, ya pun bingung. Nah, maksudnya ini bisa kita analogikan ke kehidupan kita sehari-hari, Pak. Ini kan poinnya ya, kan? Makhluk Allah. Tapi di sini dijadikan contoh kaum Ad nih. Ada ajaran agama mendustakan di Adam. Maka ini sunatullah. Kalau ada seorang manusia menjalani kehidupan ini seperti itu juga, ya jangan salahkan Allah kalau uripnya niku mboten enak. Menghidup di dunia, hidup di bumi, di tempatnya buminya Allah, makan makanan rezekinya Allah, menghirup udara-udaranya Allah, kok mboten taat dalam beragama? Ya. Jangan salahkan Allah kalau tiba-tiba ada aja masalah dalam kehidupan. Meskipun tidak semua masalah itu ada juga itu ujian untuk meningkatkan keimanan kita. Itulah kenapa Rasulullah itu memberi kriteria orang yang bodoh itu sebenarnya bukan orang yang tidak bisa ini itu, tapi orang bodoh itu, orang yang lemah dan bodoh itu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Barang siapa yang mengikutkan dirinya terhadap hawa nafsunya, artinya nuruti hawa nafsunya. Terus tamanna 'ala Allah, dia mengharap kepada Allah hal-hal yang enak. Mau namanya diuji dengan kan ujian itu enggak lepas dari namanya agama, harta, ilmu, kedudukan, gitu. Nah dia di situ ternyata tidak menjalankan perintah agama, dia mendustakan agama, dia semena-mena, dia menzalimi dirinya dan menzalimi orang lain. Tapi dalam hatinya punya keyakinan, uripku enak, atau engkau bisa taubat atau gitu, tidak baik. Karena orang yang cerdas dalam hadis ini ada lawan katanya, Pak, ada antonimnya. Tadi kan orang yang bodoh lagi lemah. Orang yang cerdas itu ternyata mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang senantiasa introspeksi diri dan menyiapkan kehidupan setelah mati. Ini orang yang cerdas. Jadi kayak ini kan kita jadinya dapat hikmah. Nah, ternyata kalau kita mau selamat dunia akhirat, ya jangan sampai mengikuti umat-umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah karena mereka tidak taat dalam beragama. Maka salah satu kesimpulannya seperti itu. Ternyata tidak cukup. Di sini tidak cukup nih. Ahlakahum wa damarahum wa ja'alahum ahaditsa wa ibarat. Allah menghancurkan orang-orang kaum Ad dan menjadikan mereka buah bibir, Pak. Nah, tadi kan jangan takut, apakah kisah-kisah umat terdahulu itu banyak orang sudah tahu? Mungkin karena sengaja dijadikan ahadits wa ibar, termasuk ditambah lagi ayat suci Al-Quran ini sampai kita sekarang tahu. Tapi bukan ayat ini, kita apakah tahu kisah kaum Ad, Samud sampai 7 malam 8 hari semerang saking pundi, betul loh. Seandainya Al-Quran tidak ada, kita tidak akan tahu. Kenapa ini ada sampai kepada kita? Biar tidak sampai mengikuti akhlak atau perilaku umat-umat terdahulu yang dihancurkan, yang dimurkai oleh Allah. Kemudian ternyata Allah menghadirkan lagi satu kaum yang sering digandengkan. Gandengannya Ad bin Lawat, Samud. Di Al-Fajr digandengkan, di Al-Haqqah digandengkan, di Al-Haqqah itu di ayat 5 kan? Ayat 4. Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah. Kaum Samud dan kaum Ad telah mendustakan hari kiamat. Terus disanjangi kalian Nabi ini, ayo kalian jangan macam-macam dalam kehidupan dunia ini. Nanti dunia ini kan hancur, ada hari kiamat. Mereka tidak percaya, Pak. Mendustakan itu. Di sini disebut oleh Allah di surat Al-Fajr ayat 9. Wa Tsamud alladziina jabus sakhra bil wad. Dan kaum Samud yang jabu itu mengukir, Pak. As-sakhra itu bebatuan di lembah, di gunung-gunung itu diukir, dijadikan tempat tinggal. Itu hebat, aku mau hebat, Pak. Zaman itu loh. Kalau sekarang pun enten
napa bego enten mobil napa macam-macam ya. Jadi melihat jalan Kunala ditutupi, sungainya ditutup, itu melihat mobil-mobil apa kendaraan berat itu ya, angkat beton segitu besarnya. Nah zaman dulu gimana? Jadi ini mereka ini orang-orang kuat, orang-orang hebat disebut oleh Allah di sini. Wa kadzalika Tsamud, yaitu orang-orang Tsamud. Begitu juga dengan kaum Tsamud, alladzina qata'u sakhral jibal, yang mana mereka itu memotong-motong bebatuan di gunung-gunung. Mulai saat ini ya, tapi gunung-gunung dikerawui sampai hutan itu boten enten pohon lagi, wis banjir desa-desa Pak. Iya, dikerawui gunung ditol karena Pak tenan nguruk sawah. Mboten diuruk sawah dibangun. Saiki perumahan yang pundi-pundi untuk nguruk saking pundi tanahnya Pak, gunung-gunung Pak. Enggak usah jauh-jauh. Mun sewu, Jatirejo belum jadi tinggal di dolen mriki kok nggih. Gunung kerowak Pak. Nek udan ya napa? Banjir. Nah, ini bukan berarti ya ini adanya seperti itu, hanya bisa berharap pada Allah semoga menyelamatkan kita. Perumahan terpundi-pundi, sawah saat ini ditanduri bebatuan, diuruk dari perumahan. Karena memang kebutuhan manusia butuh tempat tinggal, sandang, pangan, papan. Ini bukan berarti bukan angsal, tapi ini rasakan itu atas-atas. Boleh, yang itu halal, bangun rumah, beli rumah untuk mencukupi menafkahi keluarga, sandang, pangan, papannya. Ambil rumah, ya. Sawah-sawah ditawar, jalan tol itu subhanallah, asal apa kuatah ya Pak, yang dibangun jalan tol itu sawah-sawahnya dibeli, ya. Nah ini orang-orang dulu, orang-orang Tsamud itu mengukir, memotong batu-batu di gunung untuk dijadikan tempat tinggal Pak. Wa nahatu buyutan biwadil qura, mereka membuat rumah di lembah namanya Al-Qura. Nah salah satu yang ada yang masih ada sampai sekarang itu di Mesir, ada di Yordania. Kita kenal dengan sebutan Petra. Jangan cari di Google Petra. Itu gunung Pak, terukir waktu indah, sangat melebet-melebet mereka dibuat tempat tinggal. Di Mesir ada, tapi bukan kaum Tsamud. Fir'aun terdahulu ada yang jadikan kuil-kuil ibadah bagi mereka. Nanti kalau mereka pas rekreasi liburan, ada rekreasi daerah. Ternyata kesana itu dalam rangka kota dapur Pak. Biasanya ngaji di ayat-ayat suci Al-Quran, ningali ngoten temen ya ibadah. Gunung mau besar dari kejauhan, gunung bebatuan, pas sampai lokasinya seret kuil bagus, bau besar diukir ke dalam Pak. Itu gunung. Dulu arsiteknya siapa ya? Bayarannya pinter kok wapi kok ngoten. Hebatnya. Nah, ini dihadirkan pembahasan kaum Tsamud ya untuk ngenyek kaum kafir Mekah. Nah, kalau apa-apa nih kali dibandingkan orang-orang itu kaum Tsamud. Kok sekarang kamu berani seperti itu kepada Muhammad, kepada Al-Quran? Di sini disebutkan wasamud dan ladina jabu sakhra bil wad. Nah, ini oke. Kemudian disebutkan wakanat makasanun fil Hijaz bainal Hijaz wa Tabuk. Tempat mereka itu antara Hijaz dan Tabuk. Nah, ini kalau nanti tentang Tabuk Pak. Hijaz dan Tabuk ya Yordania itu Pak. Di sini disebutkan tafsir ini mereka itu tinggal ya, di lembah-lembah gunung-gunung itu, tempatnya di antara Hijaz dan Tabuk. Tabuk itu kota pertama perbatasan antara Arab Saudi dengan Yordania. Kalau nanti dan kasih mahasiswa Pak ya, masih energiknya umroh Pak, umroh tapi numpak bis Pak. Kali teman-teman berempat backpacker, sangu seadanya, pakai tas ransel dari Kairo ke Nuwaiba 7 jam,
Nuwaiba itu pelabuhan nyebrang ke Yordan, ke namanya itu pelabuhan Aqabah, 4 jam dari Aqabah ke Tabuk, malam-malam itu pokoknya sampai Mekah itu 2 hari 2 malam karena lewat darat. Kalau pesawat nggak sampai 2 jam Pak dari Mesir ke Arab Saudi. Dan saya sampai ke Tabuk Pak. Di Tabuk ini kita yang disebut di sini Baina Hijaz wa Tabuk, ya berarti Yordania itu. Terus di sini disebutkan qala al-mufassirun, para ahli tafsir itu sepakat. Awal man nahatal jibal wasukhur warukham qabilatu Samud. Orang pertama di muka bumi ini yang bisa memiliki kreativitas yaitu mengukir dan memotong gunung-gunung sehingga dijadikan tempat tinggal itu kaum Samud. Jadi yang hebat ya, yang hebat. Wa kanu liquwwatihim yukhrijuna sukhur. Saking kuatnya mereka itu bisa mengeluarkan bebatuan-bebatuan yang ada di dalam gunung. Anaknya apa ya? Liquwwatihim, saking kuatnya. Wa yunaqibuna al-jibal, bolongi gunung-gunung. Fa yaj'alunaha buyutan li anfusihim, dijadikan tempat tinggal bagi mereka. Oh, tinggal di dalam gunung Pak. Nah saat ini napa niku? Terowongan nggih, pun canggih soalnya. Kalau nanti niku riyen teng Banyuwangi naik kereta api dari Mojokerto ke Banyuwangi, pas lewat Jember Pak, kaget moro-moro gelap. Gelap loh. Oh ini. Oh panjang lama. Oh gelap ternyata habis itu terang lagi tak lihat loh, terowongan menuju gunung. Gelap lagi loh. Ada 2 Pak di Kumitir itu. Jawab jenengan dari nate ya. Tulis Pak. Itu dalam rangka apa? Kayak gitu subhanallah ya. Kalau orang sekarang kayak gini udah hebat banget, bisa buat kereta api, jalan kereta api nembus gunung. Bahkan di mana itu di luar negeri Pak, kalau katanya ada jalan itu di dalam laut Pak, pakai kaca yang sangat tebal. Nah, ya kaum Samud ternyata sudah hebat juga mereka. Tapi sama Allah diadab di sini. Fa amma samudu fa uhliku bitaghiyah. Ini Al-Haqqah ayat 5. Maka adapun kaum Samud mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras Pak. Jawab Pak. Mereka enten suara buanter, kaget banget. Gluduk. Kaget anak pula kadang sampai nangis. Pas kilat jok tiba-tiba buanter, melawayu, nangis. Nah ini suara yang sangat keras dari langit Pak, sampai binasa mereka, pekak telinganya. Wah, itu kalau kita bayangkan Pak, Victoria, suara yang sangat keras. Kita lanjutkan yang di sini ya. Nah, waqad banau alfan wa sab'ami'ah Madinah kulluha bil hijarah biwadil qura. Di sini disebutkan dalam tafsir ini referensinya dari tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Al-Bahrul Muhit, bahwa mereka ini membangun sampai 1.700 kota, semuanya dari bebatuan di lembah namanya Qura. Bolongi gunung, di samping itu di lembah-lembah juga batu-batu itu dijadikan bangunan. Niku ngangkate niku lho, ya nopo. Kemudian di sini disebutkan selanjutnya. Nah, ini tadi di sini tidak disebutkan dihancurkannya, tapi di surat Al-Haqqah ada tadi dengan suara yang sangat keras. Wa fir'auna dzil autad alladziina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad. Kalau percepat nih, tinggal beberapa menit lagi. Dan Fir'aun, oh ini fenomenal Pak, tidak ada yang tidak tahu kisah Fir'aun itu. Mereka kurang dikdaya apa, kurang adidaya apa mereka nanti. Ya, Fir'aun ini kerajaan, kekuasaan, harta benda, tapi mereka Fir'aun dan bala tentaranya itu mendustakan kenabian Musa, mendustakan ajaran Musa, sampai menandingi aku ya iso, anggar menurut aku ya iso, sah Musa. Karena Musa ketika ditanya,
Tuhanmu itu yang gimana sih kok kamu tuh menyeru aku beriman pada Tuhanmu itu sing opo? Alladzi yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan yang mematikan semua yang ada di muka bumi ini. Fir'aun nek ngono tok ya aku ya iso. Maksudnya Fir'aun apa? Fir'aun itu berkuasa atas rakyatnya. Yang ini mau celuk pateni, aku ya iso. Ada rakyatnya yang melakukan kejahatan seharusnya dihukum mati, terus iki tak sepuro. Ya aku ya iso menghidupkan orang yang seharusnya mati. Sama Nabi Musa dijawab, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Tuhan. Oh, ngono cara ngono. Oke, saiki dikasih jawaban sama ayat Al-Qur'an ini diabadikan. Nabi Musa itu nabi cerdas. Enggak ada nabi yang enggak cerdas, Pak. Cerdas itu foto umatnya. Dijawab kata, Tuhanku yang aku seru kamu untuk beriman adalah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Bingung, Fir'aun. Nah kalau dia ngaku Tuhan, Pak, nah nenek moyangnya siapa Tuhan? Ini kutu nih, masuk nenek moyang Tuhan ini cik bahaya ketika Fir'aun dilahirkan mengaku Tuhan. Nah kalau kamu ngaku Tuhan terus mbah-mbahmu biar Tuhannya sopo, kamu baru lahir belakangan ini. Ini ngoten kan Nabi Musa. Main visi, adu argumen tidak mempan, main visi. Hati-hati lah, mau kayak gini terus tak pateni Musa. Akhirnya Musa inisiatif, terus ayo kita pergi dari tempat ini sama kaumnya. Dengar itu, akhirnya Fir'aun dapat kabar bahwa Bani Israel dipimpin Nabi Musa untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata tempat itu, Pak, kaumnya ini ngikut namanya Nabi ya. Nah kok sampai tepi laut, bingung loh. Jadi lihat apa terusnya Nabi kok bawa kita ke sini. Itu Fir'aun udah ngejar kita, kelihatan itu. Nabi Musa seorang nabi, imannya inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku iki dari Tuhan. Gak mungkin Tuhanku itu menyia-nyiakan usahaku menyelamatkanmu ini. Ngoten. Jadi ini kita Pak kalau mentok dalam kehidupan ini ada masalah kok sampai mentok gak ada terlihat solusi lagi, baca ayat ini Pak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhan dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Sayahdin. Itu perkataan Nabi Musa ketika bingung diprotes umatnya, jenengan ini menyesatkan kita Musa. Depan kita laut, belakang kita musuh Fir'aun dan bala tentaranya nguber. Dijawab, inna ma'iya rabbi sayahdin. Tenang, aku ini di Tuhan. Aku ini di pangeran. Ngawur ya aku ini, nggak tahu bahasa kasar itu. Gak mungkin Allah nggak ngasih petunjuk padaku. Nggak. Akhirnya diperintahkanlah Nabi Musa, idrib bi'asokal bahr. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu itu ke laut. Cepat, terbelah Pak. Jadi nanti bayangkan Pak, kalau lautan terbelah, terus dasarnya kelihatan. Itu dibahasakan dalam Al-Quran, Kat-Taudil Adim. Masing-masing sisi itu seperti gunung yang tinggi Pak. Lalu yang lewat itu kanan kirinya air Pak, bulak gulita Pak, air di sampingnya. Dan Fir'aun aslinya tidak motor. Wih, masuk ini. Karena harus izin sama bala tentaranya. Ayo melok pisan, kejar. Nabi Musa sama bala tentaranya sudah sampai. Bala tentara sama kaumnya sudah sampai sebelah sana. Dikembalikan sama Allah. Balang pun terhanyut dalam arus air laut. Di situ baru Fir'aun tobat. Saiki aku percaya itu Tuhan Musa. Dijawab sama malaikatnya. Telat, melainkan dia nang dia sampean. Terus diselamatkan jasadnya, masih ada di Museum Tahrir, Museum Nasional Mesir Pak. Kalau nanti di museum itu melebut bayar lumayan Pak, bayar 100 won. Mahasiswa segitu udah banyak Pak. Dengan harapan pengen lihat muminya Fir'aun, yang Fir'aunnya Nabi Musa. Mohon buat jenenge tiang ini pinter Pak. Ternyata di dalam itu Pak ada ruangan khusus bayar malih 100 untuk melihat mumi Fir'aun. Ya, gak situ aku, gak duit gak cukup. Nggak punya Pak mahasiswa. Belum lihat ini cara ini. Pinter wong boleh duit. Akhirnya nggak jadi melihat Pak, gak apa-apa. Aku iman, nggak lihat musuh, nggak melihat langsung. Nah, kan karena babi badanika, kami selamatkan badanmu ini
akan menjadi pelajaran bagi umat setelahnya. Ada orang meneliti waktu itu masuk Islam karena ayat ini Pak, meneliti keumumannya Fir'aun, diteliti dalamnya itu ada pasir-pasir laut yang menjadi garam, air laut yang menjadi garam, dirasa asin. Dari mana ini? Sebanyak ini. Akhirnya dia menemukan jawabannya di ayat Al-Quran yang mana Fir'aun tenggelam, selamatkan sama Allah, jasadnya akan menjadi pelajaran bagi umat selanjutnya. Akhirnya orang ini iman. Nah ini Fir'aun, orang yang dikdaya, adidaya, ternyata ya hancur karena mendustakan nabinya. 3 kaum yang dahsyat ini disebutkan di surat ini untuk menakut-nakuti kafir Quraisy Mekah yang mendustakan Nabi, biar mereka iman. Maka hikmah yang kita ambil adalah jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang mendustakan ajaran agama Islam. Jangan sampai hanya percaya satu ayat, yang ayat yang lain nggak percaya. Nolak sing enak-enak mawon. Sholat nggih sholat, tapi giliran terus zakat boten purun. Sholat nggih sholat, puasa Ramadan pas giliran mampu haji boten purun haji. Padahal boten asar. Nah, yang wajib haji pun artanipun cukup haji, boten bidal haji. Tak berarti lebih senang dunia. Wong kali Gusti Allah, kalau kamu berangkat haji, mabrur, pahalane surga. Ini mosok luwih milih uang yang sekian puluh juta itu dibandingkan surganya Allah. Ngoten kan logika sederhananya ngoten nggih pun. Terus ini wau ingkang saged mriki pelajari, nanti kita topik selanjutnya ayat yang selanjutnya. Semoga Allah memberi usia, umur, ya rezeki, kesehatan sehingga bisa meneruskan semoga ini menjadi amal soleh kita Pak, meneruskan amal soleh ini yaitu mengkaji Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.